Kita beralih ke kasus korupsi. Robert Tantular kembali diperiksa penyidik KPK. Mantan pemilik Bank Senturi ini diperiksa untuk mendalami proses pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek atau FPJP dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dan untuk mengetahui perkembangannya, kita telah berhubung dengan reporter Berita 1 Dina Karina. Dina, Robert Tantular dalam 1 minggu ini telah diperiksa 2 kali. Sebenarnya apa yang ingin diketahui dari penyidik KPK, Dina? Ya, Amanda, pada hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik Bank Senturi yaitu Robert Tantular, meskipun sampai saat ini Robert Tantular belum terlihat hadir di KPK. Dan ini adalah pemeriksaan yang kedua pada minggu ini terhadap Robert, karena KPK menganggap Robert Tantular sebagai pemilik dari Bank Senturi mengetahui banyak mengenai awal mula dan juga bagaimana sebenarnya proses dari pemberian dana talangan kepada Bank Senturi miliknya. Dan Robert Tantular sendiri ini sudah dijatuhi hukuman vonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta terkait dengan kasus penggelapan dana nasabah Bank Senturi. Dan sejauh ini sudah ada 57 saksi yang diperiksa dalam kasus Senturi ini, mulai dari pegawai Bank Indonesia sampai mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diperiksa KPK di Washington DC, Amerika Serikat. Dan pemeriksaan masih berlanjut sampai sekarang, dan menurut Ketua KPK Abraham Samad ini sudah berjalan 70%, sehingga sebentar lagi akan menemui titik hasil dari semua pemeriksaan ini. Dan KPK juga yakin akan membawa Budi Mulya, satu-satunya tersangka dalam kasus Senturi sampai saat ini, akan masuk ke Pengadilan Tipikor pada tahun ini juga. Dan kemarin terakhir adalah pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia sekaligus juga mantan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yaitu Darmin Nasution. Setelah diperiksa, Darmin menjelaskan bahwa penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik sehingga wajib diberikan dana talangan itu bukan keputusan Bank Indonesia seorang diri, namun juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam sebuah komite stabilitas sistem keuangan. Dan komite KSSK ini saat itu diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi menurut Darmin, bukan hanya Bank Indonesia yang bertanggung jawab atas penetapan Bank Senturi, tapi juga pihak Kementerian Keuangan juga harus bertanggung jawab dalam kasus ini, Amanda. Nah, itu untuk kasus Senturi. Lantas kasus besar lainnya, bagaimana dengan kasus SKK Migas? Apakah ada perkembangan yang diperiksa hari ini? Ya, Amanda, setelah 3 hari terakhir ini KPK juga banyak memeriksa orang-orang yang terkait dengan kasus SKK Migas, diantaranya adalah para kepala divisi dari SKK Migas yang sudah dinonaktifkan. Karena juga sudah dicekal ke luar negeri oleh KPK, hari ini KPK memeriksa salah satu tersangka dalam kasus SKK Migas, yaitu Simon Tanjaya, yang merupakan komisaris dari PT Kernel Oil Indonesia. Namun seperti biasa, Simon tidak memberikan pernyataan apapun kepada pihak wartawan saat menjalani pemeriksaan. Selain itu, hari ini KPK juga mulai memeriksa lagi untuk kasus suap terkait dengan dana bantuan sosial di pemerintah Kota Bandung. Hari ini ada 2 saksi yang diperiksa, yaitu Mauludin Ahmad Riana yang merupakan seorang notaris dan juga Ramlan Comel yang merupakan hakim ad hoc di tindak pidana Tipikor Pengadilan Negeri Bandung yang juga merupakan saksi dalam kasus suap bantuan sosial di pemerintah Kota Bandung ini. Dan untuk kasus ini, Amanda, kemarin KPK juga sudah memeriksa hakim-hakim dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan ini menandakan bahwa KPK sudah mulai beranjak jauh dari lingkungan Pengadilan Negeri Bandung untuk melihat lagi pihak-pihak yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dan juga terlibat dalam kasus suap ini yang melibatkan Wali Kota Bandung Dada Rosada, Amanda. Baik, Dina, kami tunggu laporan perkembangan selanjutnya pemeriksaan yang berlangsung hari ini di KPK. Dina Karina melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta, pemirsa.